Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, kembali lagi dengan pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi pecahan. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami apa itu pecahan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian dari pecahan. Yang ketiga, membedakan jenis-jenis pecahan. Dan yang keempat, menyederhanakan pecahan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Berapa banyak potongan pizza yang kalian lihat pada gambar ini? A 2 potong, B 8 potong, dan C 6 potong. Hayo, ada yang bisa jawab? Coba berapa? 8 potong. Oke, kita cek ya apakah benar ini pizzanya ada 8 potong. Nah, ayo anak-anak, kita cek apakah benar ada 8 bagian potongan. Nah, benar sekali anak-anak, bahwa di gambar tersebut ada 8 bagian pizza yang dipotong sama besar. Nah, ini adalah contoh dari pecahan ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah anak-anak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pecahan itu? Pecahan adalah cara untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Misalnya, jika kita membagi sebuah pizza menjadi 8 bagian yang sama dan kita makan satu bagian, kita berarti makan 1/8 dari pizza tersebut. Nah anak-anak, supaya kalian lebih memahami materi pecahan ini nih Ibu bawakan medianya. Nah anak-anak, ini ada pizza ya dalam bentuk utuh atau dalam bentuk satu pizza utuh. Nah, jika kalian ingin membaginya menjadi beberapa bagian, nih kita potong nih pizzanya anak-anak. Coba kita hitung, ini ada beberapa bagian nih. Ada berapa bagian pizza yang kita potong? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 bagian ya anak-anak. Nah, inilah yang dinamakan pecahan. Kalian membagi potongan pizza utuh ini menjadi 9 bagian pizza dalam bentuk potongan pizza. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materinya. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian pecahan. Di sini ada pecahan 1/2. Angka 1 di sini disebut pembilang. Pembilang adalah bilangan yang dibagi dan letaknya di atas. Adapun angka 2 di sini disebut penyebut. Penyebut adalah bilangan yang membagi dan letaknya berada di bawah. Kita lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya adalah cara membaca pecahan. Cara membaca pecahan adalah dengan menyebutkan pembilang terlebih dahulu, kemudian penyebut. Contoh yang pertama, 1/2. Contoh yang kedua, dibaca 3/4. Contoh yang ketiga, dibaca 5/6. Jadi sudah jelas ya anak-anak bahwa cara membaca pecahan yang pertama adalah menyebutkan pembilang terlebih dahulu, kemudian baru penyebutnya. Pembilang yang berada di atas dan yang penyebut yang berada di bawah. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Contohnya seperti ini anak-anak. A/B yaitu 2 bilangan bulat yang dipisahkan sebuah garis lurus. Contohnya nih ada 1/2, 3/4, 1/4 dan juga 2/2. Oke anak-anak, jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan gabungan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Bilangan bulat pada pecahan campuran berada sebelum pecahan biasa. Contohnya seperti ini anak-anak. 1/2, kemudian 2 3/4, dan contoh yang ketiga 3 1/2. Oke anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu?
Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke menyederhanakan pecahan. Proses penyederhanaan adalah mengurangi pecahan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Untuk menyederhanakan pecahan, bagilah pembilang dan penyebutnya dengan angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya hingga pecahan tersebut tidak dapat dibagi lagi. Contohnya seperti ini nih, 4/8. Pembilang dan penyebutnya dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Jadinya 4/8 jika disederhanakan menjadi 1/2. Nah anak-anak, untuk memastikan kalian memahami konsep pecahan yang telah kita pelajari tadi, kita akan mencoba beberapa latihan soal nih. Kita harus menjawab dengan teliti dan jangan ragu ya untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Nah, pertanyaan pertama, manakah yang merupakan pecahan dengan pembilang 3? Ingat-ingat ya, pembilang 3. Pembilang itu posisinya berada di atas. Berarti ini pilihan yang A, B, C, atau D? A, 3/4. Coba ya, kita akan cek apakah jawabannya benar. Nah anak-anak, jawabannya benar sekali ya. Jadi pecahan dengan pembilang 3 adalah pilihan A, 3/4. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah selanjutnya pertanyaan yang kedua ya. Sederhanakan pecahan 6/12. Masih ingat kan bahwa menyederhanakan pecahan, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. 6 dan 12 bisa sama-sama dibagi angka berapa nih? Angka 6. Coba kita bagi dengan 6 ya. 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Berarti pilihan yang B, 1/2. Oke, kita cek jawabannya ya, apakah benar ataukah salah. Nah, kita cek ya anak-anak. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah B ya, 1/2. Jadi 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Hasilnya adalah 1/2. Pecahan 6/12 jika disederhanakan menjadi pecahan 1/2. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Pertanyaan ketiga nih, manakah yang menggambarkan pecahan 3/5? Ayo, yang mana nih? 3/5 ya. Coba opsi yang D, ya. Coba kita lihat apakah benar 3/5 itu yang D. Nah, kita cek ya anak-anak. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D. Jadi, gambar yang menunjukkan pecahan 3/5 adalah D. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, bentuk soal yang keempat ini juga penyederhanaan pecahan. Berapa 2/4 jika disederhanakan? Harus diingat-ingat ya, pembagi, pembilang, dan penyebutnya harus angka yang sama. Nah, misalkan nih 2 dibagi 2 berapa? 1. Terus 4 dibagi dengan angka 2? 2. Coba nih kita pilih opsi yang A. 2/4 jika disederhanakan sama dengan 1/2. Coba ya kita cek jawabannya anak-anak. Nah, benar sekali anak-anak, jawabannya adalah 1/2. Jadi, pecahan 2/4 jika disederhanakan hasilnya adalah 1/2. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah anak-anak, kita masuk ke soal yang terakhir atau soal yang nomor 5 nih. Pecahan mana yang menunjukkan satu bagian dari 5 bagian? Oke nih, yang A 1/4, B 1/2, C 1/3, dan D 1/5. Jadi yang mana nih anak-anak? Kita pilih yang D ya, 1/5. Kita coba cek apakah jawabannya benar ataukah kurang tepat. Oke, kita cek ya anak-anak.
Nah, benar sekali anak-anak. Jadi, pecahan yang menunjukkan satu bagian dari 5 bagian adalah opsi yang D ya. Pilihan yang D yaitu 1/5. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, Ibu mau bertanya dulu nih, apa saja sih yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir pembelajaran kali ini? Ada yang masih inget nggak? Iya, mempelajari tentang apa itu pecahan. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian pecahan. Yang ketiga, mempelajari jenis-jenis pecahan. Dan yang keempat, mempelajari bagaimana penyederhanaan pecahan. Oke anak-anak, mau bertanya pertanyaan satu lagi nih. Kalau pembilang posisinya di mana? Iya, di atas. Kalau penyebut, ya di bawah. Jadi diingat-ingat ya, pembilang posisinya di atas, penyebut posisinya di bawah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Apabila ada salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fizabillah qafastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak.